Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa negeri kita banyak diisi dengan para ulama, diisi oleh para pendidik, diisi oleh para aparat birokrat, diisi oleh para generasi muda yang memang memiliki semangat, memiliki energi menjadi muslim yang terbaik melalui pengabdian-pengabdian tanpa batas untuk kebaikan bersama dalam bidang yang ia miliki. Mengapa saya bicara tentang hal ini? Hari ini kadang di tengah ancaman atau tantangannya, mungkin luku-luku kehidupan, tantangan yang berdatangan, saat datang silih berganti, kadang kita melahirkan yang namanya pesimisme. Ya, pesimisme atau tasya'um, mungkin secara psikologis itu sesuatu yang lumrah sifatnya. Siapa sih yang tidak pernah dihinggapi rasa pesimis? Siapa sih yang tidak pernah dihinggapi rasa takut umpamanya? Ya, pesimis ini sesuatu yang normal dalam batas-batas yang tentu diperbolehkan. Tetapi yang tidak boleh adalah la taqnatu mir ruhillah. Jangan sampai kita ini putus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasannya? Pertama, seorang muslim selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim punya kekuatan tawakal kepada Allah. Seorang muslim memiliki kesabaran sebagai bentuk atau refleksi keimanan. Dan yang terakhir, bagaimana seorang muslim harus menjadi uswah di hadapan umat lainnya, bahkan di hadapan makhluk-makhluk lainnya, agar jadi pribadi yang mampu menjaga misi kenabian dan kerasulan di muka bumi ini, yaitu memakmurkan bumi Allah dengan undang-undang Allah, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesimisme itu harus kita atasi dengan cerdas. Pesimisme harus kita sikapi dengan cerdas juga. Karena ketika jiwa-jiwa kita, pikiran-pikiran kita banyak dirasuki pesimisme, inilah yang melahirkan mungkin fatalistik, sikap tidak produktif lagi, tidak kreatif lagi. Ya. Ketika saya berkunjung ke beberapa negara, melihat komunitas bangsa lain dengan berbagai kemajemukan, saya mendapatkan beberapa renungan-renungan yang indah. Bahwa ternyata Indonesia dengan segala dinamika tantangan yang ada tetap menjadi kebanggaan bagi siapapun yang pernah tinggal di dalamnya. Bolehlah mungkin negara lain begitu memukau banyak orang dengan apakah itu mungkin seni teknologinya, dengan mungkin seni olahraganya, mungkin dengan hal yang bersifat katakanlah materialistik sifatnya. Tapi tetap Indonesia adalah negeri yang sangat kaya sekali dengan berbagai keunggulan. Terutama keunggulan budaya beragama yang melahirkan tradisi-tradisi sosial. Menjelang Ramadan, biasa kita ada istiqbal menyambut Ramadan, ya. Ada istilah dengan munggahan ya, menyambut Ramadan. Ada tradisi berziarah ke makam orang tua, kerabat yang sudah meninggal menjelang datangnya Ramadan. Ada tradisi saling mengirimkan makanan ya, dalam wadah yang tradisional sifatnya atau namanya. Masya Allah. Belum lagi ketika bulan Ramadan, ketika Idul Fitri,
ketika dalam ibadah haji, ketika dalam praktek keberagamaan, ternyata Indonesia adalah negeri yang ketika mempraktekkan agama dan keagamaannya itu melahirkan tradisi-tradisi yang baik, tradisi adat-adat yang benar-benar melahirkan kekaguman bagi siapapun yang mengenal Indonesia, negeri yang santun, beradab, penuh etika, dan sangat-sangat menghormati adat istiadat. Dari sinilah kita harus mengerti betul bahwa Islam itu tidak pernah melakukan satu sikap yang berseberangan, sikap yang menolak apa itu seni, apa itu budaya, apa itu adat. Dalam usul fikih, kaidah usul fikih sebutan al-adah muhakkamah, bahwa adat boleh jadi hukum selama adat itu tidak bertentangan dengan hal yang fundament secara syar'i, tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tapi selama tradisi itu, adat itu benar-benar ya sebuah inovasi, sebuah temuan, sebuah kreasi yang ternyata melahirkan manfaat, melahirkan keuntungan, melahirkan satu lompatan-lompatan budaya yang hebat. Sesungguhnya kita berpikir memang Indonesia itu sangat kreatif, Indonesia sangat hebat sekali. Ya. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi ketika kita bicara adat, bicara tradisi, untuk kita tidak pesimis dengan masa depan Indonesia, tentu kita pun harus menjaga pula ya bahwa interdependensi, keterkaitan kita dengan bangsa lain, dengan negeri lain itu pasti akan terjadi. Kita bergantung, kita adalah manusia yang tak mungkin berdiri sendiri, bangsa yang gak mungkin berdiri sendiri tanpa bantuan dari bangsa lain, budaya lain, komunitas lain. Dan disinilah ada budaya tasamuh, budaya toleransi yang harus dibangun, budaya yang benar-benar kita menjadi insan-insan yang percaya betul bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya dengan inovasi, kaya dengan kreasi-kreasi budaya yang tidak harus bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran jelas sumber inspirasi kita. Di dalamnya narasi-narasi etika, narasi-narasi hukum ibadah, narasi-narasi sejarah. Begitu Allah begitu banyak disodorkan, disajikan untuk umat ini. Apa maksudnya? Membangun optimisme umat di tengah ujian sebesar apapun.